Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang proposal bisnis kami, yaitu bisnis Jus Koma. Nah, saya Cahyani dari kelas MJ 204. Nah, hari ini kelompok saya yaitu beranggotakan saya sendiri, Cahyani, yang kedua ada Helinza Anggulia Febriana, Indah Cahyani, Muhammad Ali Fatullah, dan Fikih Mauludi, yang terakhir yaitu Siti Fatimah. Nah, latar belakang bisnis kami ini adalah gaya hidup sehat semakin berkembang di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang mulai sadar akan pentingnya asupan bergizi dalam aktivitas sehari-hari. Nah, salah satu tren yang berkembang sekarang ini adalah mengkonsumsi minuman sehat seperti jus buah, tidak hanya memperhatikan rasa, tetapi juga kandungan gizinya. Nah, estetika penyajian juga tidak lupa yang menarik untuk saat ini, serta nilai praktis dari produk yang mereka konsumsi, namun dengan tampilan dan cita rasa yang lebih modern dan menarik. Hal ini menciptakan peluang besar dalam industri minuman sehat, terutama jus buah segar. Melihat peluang ini, kami menghadirkan Jus Koma sebagai bisnis minuman jus kekinian yang menggabungkan kesegaran buah-buahan alami dengan inovasi rasa, penyajian, dan branding yang sesuai dengan tren masa kini. Jus yang kami tawarkan tidak hanya menyegarkan dan menyehatkan, tetapi juga instagramable dan praktis, cocok untuk dinikmati kalangan anak muda zaman sekarang. Nah, dengan menggunakan bahan-bahan yang segar dan tanpa pengawet, kami berkomitmen untuk menyajikan minuman yang berkualitas tinggi, memberikan manfaat kesehatan sekaligus pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan. Nah, Jus Koma ini bergerak di bidang kuliner, khususnya minuman sehat dan kekinian. Fokus utama bisnis kami adalah menyediakan berbagai varian jus buah dan smoothies, tentunya dengan cita rasa yang unik, dikembangkan secara kreatif untuk menarik pasar anak muda dan menciptakan gaya hidup sehat. Nah, kami juga membuka peluang untuk layanan take away, delivery, dan sistem kemitraan, sehingga bisnis dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan mengedepankan inovasi, kualitas, dan pelayanan yang ramah, kami siap menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat modern. Nah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan visi dari bisnis Jus Koma ini, yaitu visinya adalah menjadi cafe jus modern terdepan yang menyajikan minuman sehat, segar, dan berkualitas tinggi yang digemari oleh generasi muda serta menjadi pilihan utama untuk gaya hidup sehat di Indonesia. Kemudian dari visi ini kita turunkan menjadi 3 misi, yaitu yang pertama adalah menyediakan jus buah segar berkualitas tinggi dengan rasa inovatif yang sesuai dengan selera remaja dan dewasa muda, dan menyajikan pengalaman bersantai yang nyaman dan instagramable, yang menjadikan Jus Koma ini menjadi cocok untuk hangout dan bekerja. Kemudian menawarkan pilihan snack dan pastry yang lezat sebagai pelengkap menu jus dengan harga terjangkau dan pelayanan cepat. Kemudian tujuan dari bisnis Jus Koma ini adalah yang pertama untuk membangun brand Jus Koma sebagai cafe jus yang modern yang dikenal luas di kalangan usia 15-30 tahun. Yang kedua, mencapai kepuasan pelanggan yang tinggi melalui produk yang konsisten dan layanan yang ramah. Yang ketiga, membuka minimal 3 cabang baru dalam 5 tahun ke depan di kota-kota besar di Indonesia. Yang keempat, meningkatkan penjualan melalui kemitraan strategis dengan aplikasi pemesanan online dan kampanye digital marketing.
Kemudian yang terakhir adalah menjadi pelopor tren minuman sehat kekinian dengan inovasi menu secara berkala. Deskripsi bisnis. Jus koma, kebaikan alami dalam setiap tegukan. Menyajikan jus buah segar dan lezat yang diracik khusus untuk gaya hidup modern, sehat, dan kekinian. Menikmati kesegaran alami tanpa tambahan gula. Jus koma diformalisasikan secara khusus untuk mendukung proses detoksifikasi alami tubuh dan tentu saja meningkatkan energi, kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan. Jus-jus kami membantu membersihkan sistem pencernaan, memperkuat kekebalan tubuh, dan memberikan dorongan vitalisasi yang dibutuhkan tubuh untuk menjalani hari. Jeda sehat di tengah harimu. Kami memastikan setiap jus yang kami sajikan adalah murni, alami, dan penuh kebaikan yang telah disediakan alam. Kami berkomitmen untuk mendukung gaya hidup sehat dengan cara yang paling lezat dan alami. Rencana pemasaran. 1. Promosi dengan media sosial. 2. Kolaborasi dengan influencer dan ahli gizi. 3. Menyelaraskan dengan tren kesehatan dan gaya hidup sehat. Yang keempat yaitu target pasar. Target pasar kami adalah yang pertama anak sekolah, yang kedua pekerja kantor dan rumahan, yang ketiga ibu rumah tangga. Adapun skema pemasaran kami yaitu dari rumah produksi ke gerai berupa kafe kekinian dan ke konsumen. Perkenalkan, saya Siti Fatima dari MJ204. Di sini saya akan mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai strategi penjualan jus koma yang menarik hati konsumen. Berikut ini ada beberapa cara menarik untuk menjual jus koma yang bisa memikat hati konsumen. Apa saja? Yang pertama ada branding yang menarik. Kita bisa menciptakan nama dan logo yang menarik dan mudah diingat. Kemudian kita bisa menggunakan kemasan yang unik, misalnya botol bentuk khusus atau kemasan ramah lingkungan. Dan yang ketiga ada mengembangkan slogan catchy seperti jeda sehat di tengah harimu. Yang kedua ada storytelling yang kuat, yakni kita bisa menceritakan asal-usul produk dan bahan-bahannya. Kemudian bisa juga membagikan kisah di balik pembuatan jus, misalnya resep turun-temurun keluarga dan lain-lain. Kemudian kita bisa juga menjelaskan manfaat kesehatan dari jus koma secara menarik. Dan yang ketiga atau yang terakhir yakni kita bisa menampilkan dan menyajikan dengan penyajian yang menggoda selera. Apa saja? Yakni yang pertama, kita bisa menyajikan jus dalam gelas yang menarik, kemudian menambahkan garnish yang colorful seperti potongan buah, daun mint, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kita bisa membuat stratifikasi warna jus yang menarik secara visual. Rencana produksi dibagi menjadi dua, ada yang fixed cost ya. Yang pertama ada blender, nilainya 300.000, pisau 125.000, alat pengerut buah 150.000, cupnya 250.000, sedotan 250.000, tempat sampah 100.000, biaya sewa tempat 4 juta, biaya air, listrik, dan lain-lain 750.000, bangku dan meja 1 juta, perlengkapan lainnya 2 juta. Jadi totalnya di sini 8.925.000. Ada satunya lagi yaitu variable cost. Nah, di sini ada variable cost itu ada aneka buah-buahan berkualitas berjumlah 6 juta, susu 20 kaleng 200.000, es kristal 200.000, gula 250.000, gaji karyawan sebanyak 6 orang, satu orangnya 4 juta. Jadi jumlahnya 24 juta. Sama gaji manajemen 2 orang, satu orangnya 6 juta, jadi 2 orang sama dengan 12 juta. Snack dan pastry 1 juta. Jadi totalnya di sini 43.650.000. Jadi biaya produksinya itu sebesar 52.575.000. Rata-rata penjualan jus koma itu per harinya 200 cup dengan harga satu cupnya itu 27.500. Jadi dapat hasilnya 5.500.000. Rata-rata penjualan snack dan pastry itu 750.000, jadi omset per harinya bisa sampai 6.250.000 dan omset per bulannya 187.500.000. Jadi dikurangi biaya produksinya, anggaran biaya produksinya sebesar 52.575.000. Jadi sisa labanya 134.925.000. Buka jus kode Senin sampai Kamis di pukul 10 pagi sampai 9 malam. Hari Jumat di pukul 10 pagi sampai 10 malam.
Sabtu Minggu di pukul 8 pagi sampai 10 malam. Baik, dengan demikian kami berharap presentasi kami dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai topik yang telah kami bahas. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada kami ucapkan terima kasih.